Salam, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini melalui perenungan kita pagi hari ini. Sebelum lanjut ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, Engkau kumpulkan kami keluarga demi keluarga untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami percaya Tuhan, Engkau merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Perlindungan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati telinga yang cakap dan sanggup menangkap setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini, supaya hidup kami dituntun, diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa hamba-Mu, kami menyerahkan ibadah kami, perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita buka dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang diberkati oleh Tuhan. Salomo adalah raja yang mendirikan rumah Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menampakkan diri dua kali kepada Salomo. Dan ini adalah yang kedua kalinya di mana Tuhan menampakkan diri setelah rumah itu dibangun. Dan Tuhan berjanji kepada Salomo bahwa Tuhan akan mendengar doa umatnya ketika dinaikkan dari rumah yang sudah dibangun itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bangsa kita sedang dalam masalah besar dengan adanya virus COVID-19. Kita sebagai anak Tuhan sedang dihadapkan kepada tantangan bagaimana kita dapat ambil bagian dalam pemberantasan virus ini. Sebagai warga negara yang baik, sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita harus berkumpul dalam keluarga-keluarga, dan hari ini tidak menghalangi kita untuk kita dapat tetap beribadah dalam keluarga-keluarga kita. Nah, saudaraku, social distancing adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kalau saya kembali kepada perjanjian lama, saudaraku, ketika Musa dan umat Israel di tanah Mesir, ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, dan mereka menghadapi yang namanya di sana tulah untuk orang Mesir, kematian anak sulung. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, "Masuklah ke dalam rumah, sediakan domba Paskah. Sembelihlah domba Paskah itu, taruhlah darahnya pada kedua tiang pintu dan ambang pintu alas." Dan di mana ketika mereka ada di rumah-rumah itu, maka di situ ada keselamatan. Ketika tulah anak sulung ada di antara orang Mesir, maka orang Israel yang berada di rumah-rumah mereka dalam sedang merayakan Paskah, mereka dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang 26 ayat yang ke-20, Tuhan berfirman demikian kepada mereka bangsa Israel, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, ketika murka kepada umatnya,
Tetapi ada pesan Tuhan di sana dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu setelah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Saudara, ini anjuran Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita sekarang ini berkumpul dalam ibadah keluarga, saudaraku, ini tidak mengurangi dalam keintiman dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya katakan bahwa inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali dalam 2 Tawarir pasal 7. Ketika kita menghadapi krisis, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, jawabannya ketika melihat saya merenungkan firman Tuhan dalam 2 Tawarir pasal 7 ayat 13-14. Ternyata Tuhan sendiri yang bertindak untuk umatnya. Ya, kalau Tuhan bukan hanya mengizinkan, tetapi Tuhan sendiri yang bertindak. Di sana dikatakan, aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Saudaraku, Tuhan sengaja menutup langit, tidak ada hujan. Mungkin hari-hari kita rasanya merasakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mungkin langit seperti tertutup, berkat kita tertutup, usaha kita tertutup, berkat-berkat kita tertutup, apa yang kita kerjakan dan tidak dapat berhasil. Saudaraku, bahkan disitu katakan Tuhan menyuruh belalang memakan hasil bumi. Semua berkat yang kita peroleh sepertinya hilang begitu saja. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan dikatakan, bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Tuhan bukan hanya izinkan, tetapi Tuhan yang melepaskan penyakit sampar di tengah umatnya. Ya, saudaraku, tetapi apa yang janji Tuhan? Tuhan sanggup memulihkan umatnya. Amin. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudaraku, ada 4 solusi untuk kepada kita. Kalau Tuhan menutup langit, kalau Tuhan melepaskan belalang pelahap, kalau Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, maka apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan? Ayat ini mengatakan yang pertama adalah merendahkan diri. Saudara, orang yang sombong itu menjadi penentang Tuhan. Orang yang congkak, yang sombong itu lawannya adalah Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang merendahkan diri. Mari kita belajar. Ketika hal ini terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan dan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan berikan solusi kepada kita di sana. Kalau umatku merendahkan diri, maka Tuhan akan menyelesaikan itu semua. Bahkan dikatakan ketika umatku berdoa, ya, jalan cara dua itu mengatasi krisis dalam hidup kita adalah berdoa. Mari kita berdoa. Dalam berdoa kita memuji Tuhan, dalam berdoa kita menyembah Tuhan, dalam berdoa kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa itu kita bertemu dengan Tuhan. Dalam doa itu kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan menjawab doa kita. Yang ketiga dikatakan kita harus mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana mencari wajah Tuhan? Bagaimana kita menemukan wajah Tuhan? Ayat mengatakan, maka ketika umatku mencari wajahku. Bapak Ibu, ketika dalam pergumulan, siapa yang muncul dalam pikiran kita? Ketika kita berdoa dalam pergumulan kita yang berat, ketika kita sedang menangis di hadapan Tuhan masalah persoalan karena orang yang berbuat jahat kepada kita, siapa yang muncul dalam doa kita? Seringkali wajah orang-orang yang kita benci, bukan? Orang-orang yang menyakiti kita, bukan? Yang sering muncul adalah orang-orang mungkin yang itu yang membuat kita sakit hati, yang mengecewakan kita. Saudaraku, bukan wajah Tuhan yang muncul. Tapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita, mari kita merendahkan diri, mari kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada hadirat Tuhan, fokus pada perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itu akan membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah firman Tuhan mengatakan, mari kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah melakukan kesalahan dosa dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Kalau 4 ini yang kita lakukan dalam hidup kita mau merendahkan diri, kita mau berdoa, kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan katakan dalam ayat 1, maka aku akan mendengar dari surga. Nah, saudaraku, doa kita akan didengar oleh Tuhan dari surga. Ya, sangat yakinlah dalam hidup kita, doa kita didengar oleh Tuhan. Ayat mengatakan, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Dan apa kata Tuhan? Tuhan memulihkan negeri mereka.
Ketika kita merendahkan diri, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka Tuhan mendengar dari surga setiap doa kita. Tuhan mengampuni dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan usahamu, Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu, Tuhan akan memulihkan ekonomimu, Tuhan akan memulihkan apapun yang hilang dari antara hidupmu pagi hari ini. Yakini firman Tuhan. Yakini firman Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama mencari wajah Tuhan. Mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat pagi hari ini. Saya sangat yakin apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah Tuhan izinkan yang terbaik bagi kita. Menutup firman Tuhan pagi hari ini, saya ajak mari kita bergandengan tangan. Bapak Ibu semua keluarga berkumpul, istri anak-anak, mari kita bergandengan tangan. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara di tempat saya. Dan saya sangat yakin Tuhan akan mendengar doa kita. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Berkati setiap keluarga yang saat ini bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Kami yakini firman-Mu, 2-3 orang berkumpul sehati, maka Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Dan doa yang dinaikkan dengan sepakat, kami percaya Tuhan Engkau dengar dan Tuhan akan mengabulkannya. Hamba meminta berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat Tuhan, keluarga-keluarga mereka. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi lebih dekat mereka. Ekonomi, masalah persoalan pergumulan, bahkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Hari ini mereka mencari wajah Tuhan, mereka merendahkan diri, mereka berdoa, mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Dan kami percaya Tuhan memulihkan hidup mereka, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan rumah tangga mereka, memulihkan dan menyertai segala sakit dan penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan. Bahkan persembahan mereka berikan, Tuhan Kau kembalikan berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bapa di surga, kami akan memberkati jemaat Tuhan pagi hari ini, supaya mereka melakukan dalam saat mereka hari ini. Dengan biar berkat Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat itu dasar pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam sekolah anak saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang berkati katakan amin. Selamat menikmati hari yang Tuhan berikan pagi ini. Jaga kesehatan kita dengan baik dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.